Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dengan NBI 14623001118. Saya Sabrina dengan NBI 14623000130. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas gagasan ekspor sistem dari paper yang telah kami buat. Di sini paper yang kami buat yaitu berjudul Pengembangan Sistem Pakar dan Optimalisasi Citra Medis untuk mendukung diagnosis dan pengobatan penyakit secara efektif. Nah, di sini yang pertama yaitu ada algoritma. Saya akan menjelaskan algoritma tentang penyakit diabetes mellitus tipe 2 atau T2D. Langkah awal yaitu 1. Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data demografi yang berisikan usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua ada riwayat kesehatan yang berisikan komorbiditas, riwayat alergi. Yang ketiga ada data laboratorium yang berisikan gula darah puasa, HbA1c, kolesterol. Yang keempat yaitu ada data pola makan pada saat ini. Langkah yang kedua yaitu pre-processing data. Di sini di dalamnya terdapat yang pertama membersihkan data dari nilai yang hilang atau tidak konsisten. Yang kedua yaitu normalisasi data untuk meningkatkan akurasi model. Langkah yang ketiga yaitu pembentukan basis pengetahuan, yang di dalamnya berisikan mengumpulkan aturan nutrisi untuk pasien T2D dari literatur medis dan ahli gizi. Yang kedua yaitu merepresentasikan aturan-aturan tersebut ke dalam bentuk basis pengetahuan, yaitu misalnya menggunakan prolog atau aturan if-then. Langkah keempat atau yang terakhir yaitu inferensi, yaitu menggunakan teknik inferensi, misalnya forward chaining atau backward chaining. Yang kedua ada MRI jantung menggunakan CT scan optimalis algoritma. Langkah yang pertama yaitu pre-processing. Di dalam pre-processing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama koreksi distorsi gambar, misalnya inhomogenitas medan magnet. Yang kedua reduksi noise, misalnya menggunakan filter Wiener. Langkah yang kedua yaitu optimalisasi kontras. Di sini yaitu menerapkan COA untuk mencari parameter optimal pada transformasi intensitas gambar sehingga kontras antar jaringan akan meningkat. Yang ketiga yaitu segmentasi yang berisikan mengidentifikasi region of interest atau ROI seperti ventricle, atrium, dan otot jantung menggunakan teknik segmentasi, yaitu misalnya level, shape, dan active contour. Yang keempat ada evaluasi, yaitu untuk membandingkan kualitas gambar sebelum dan sesudah optimalisasi menggunakan metrik seperti PSMR, SSIM, dan visual inspection oleh radiolog. Algoritma yang terakhir yaitu citra fundus untuk deteksi penyakit mata. Langkah awalnya yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan citra fundus dari berbagai sumber, misalnya dari rumah sakit atau klinik mata. Yang kedua, memastikan kualitas citra yang baik, yaitu ada pada fokus dan pencahayaan. Langkah kedua yaitu pre-processing. Yang pertama ada koreksi distorsi geometri, yang kedua yaitu normalisasi intensitas. Langkah yang ketiga yaitu pelabelan yang berisikan yaitu untuk melakukan pelabelan manual atau semi otomatis pada citra fundus untuk menandai area yang terkena penyakit, misalnya eksudat atau mikroaneurisma. Langkah yang keempat yaitu augmentasi data, yaitu untuk meningkatkan jumlah data dengan teknik augmentasi, contohnya yaitu rotasi, flip, zoom, dan noise. Yang kelima yaitu pembelajaran deep learning, yaitu untuk melatih model deep learning, misalnya CNN, untuk menggunakan dataset yang telah dilabel. Langkah keenam atau langkah yang terakhir yaitu evaluasi, mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Selanjutnya
Yang kedua yaitu ada flowchart. Di sini yaitu adalah penjelasan dari setiap langkah dalam flowchart untuk 3 sistem. Di sini langkah yang pertama yaitu mulai. Di sini dibagi menjadi 3 sistem. Sistem yang pertama yaitu pengumpulan data T2D yang berisikan usia, gula darah, pola makan, dan lain-lain. Langkah yang kedua yaitu pre-processing data yang berisikan pembersihan dan normalisasi. Langkah yang ketiga yaitu pembentukan basis pengetahuan yang berisikan aturan if-then. Dan langkah yang keempat yaitu inferensi atau menggunakan forward atau backward chaining. Dan langkah yang terakhir yaitu rekomendasi nutrisi. Pada sistem kedua yaitu pengumpulan dataset gambar MRI. Langkah yang berikutnya itu pre-processing gambar yang berisikan koreksi distorsi dan noise. Langkah ketiga yaitu optimasi kontras yang berisikan COA untuk kontras optimal. Langkah yang berikutnya yaitu segmentasi ROI atau ventricle, atrium, dan lain-lain. Langkah yang selanjutnya itu evaluasi kualitas gambar yaitu PSNR, SSIM, dan lain-lain. Sistem yang ketiga yaitu untuk pengumpulan dataset citra fundus. Langkah yang pertama yaitu preprocessing atau koreksi distori dan normalisasi. Yang berikutnya pelabelan manual atau semi otomatis yaitu terdapat pada area penyakit. Langkah berikutnya yaitu augmentasi data yaitu rotasi, flip, dan zoom. Langkah berikutnya itu pembelajaran model CNN. Dan langkah terakhir yaitu evaluasi model yaitu akurasi, sensitivitas, dan spesifitas. Pada 3 sistem ini langkah yang terakhir yaitu selesai. Ada gambar MRI. Gambar ini menunjukkan area kerusakan otot jantung yang terlihat pada MRI. Ini dapat membantu memahami kondisi seperti infark miokard. Kemudian ada gambar yang menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan selama pemeriksaan MRI jantung, mulai dari persiapan pasien hingga akuisisi data. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang program prolognya. Berikut adalah program prolog dari penyakit diabetes mellitus tipe 2 atau T2D. Ada fakta, data demografi, dan kesehatan pasien. Setelah itu ada basis pengetahuan nutrisi. Yang terakhir ada inferensi. Setelah itu kami akan menjalankan program query dan melihat hasilnya. Nutrisi Dekatoran P1 tomat spicy rekomendasi R-nya R-nya Kemudian kita akan run dan hasilnya begini. orangnya asupan karbohidrat dan tingkatkan konsumsi serat, tapi dia masuk kepada aturan nutrisi yang pertama. Iya, masuk yang ini. Tinggi gulanya, tinggi karbohidratnya, banyak meningkat. Kemudian kita bisa next juga loh teman-teman. Nanti hasilnya ini. Jadi aturan nutrisi yang kedua gitu. Kemudian program yang kedua untuk program MRI jantung menggunakan COA. Yang pertama ada fakta tentang gambar MRI. Kemudian ada aturan pre-processing dan optimasi. Yang terakhir ada evaluasi kualitas gambar. Nah, kita akan menjalankan query-nya dan melihat hasilnya. Kita masukkan pre-processing underscore MRI MRI 1 banyak tinggi hasil kurang satu. Kita run ya teman-teman.
Nah, hasilnya akan menunjukkan hasil satu, yaitu reduksi noise dengan filter Wiener. Kemudian kita akan menunjukkan hasil kedua dengan sama aja kan, tinggal ganti dulu. oh iya sih, Optimasi optimasi underscore kontras kontras MRI 1 koma habis hasil 2 titik. hasilnya akan memunculkan optimasi kontras menggunakan COA. Setelah itu kita langsung ke program ketiga, yaitu untuk citra fundus untuk deteksi penyakit mata. Yang pertama, ada fakta tentang citra fundus. Setelah itu ada aturan preprocessing, ada augmentasi data, pelabelan dan pembelajaran, dan evaluasi model. Kita akan menjalankan query dan melihat hasilnya. Processing underscore fundus kakorong fundus 1 koma hasil ini pasti tahu ya guys. Hasil 1 tutup kolom koma spasi augmentasi underscore fundus buka kurung fundus 1 koma spasi hasil 2 tutup kurung koma masih tambah underscore label buka kurung fundus 1 koma spasi L kapital label tutup kurung koma spasi pembelajaran buka kurung fundus 1 koma P kapital pembelajaran tutup kurung koma spasi evaluasi underscore model buka kurung fundus 1 koma evaluasi kapital tutup kurung titik. Oke teman-teman, jadi kita akan run dan hasilnya begini. Hasilnya juga Evaluasi. muncul di sini kan. Iya, nanti juga ada problemnya. Ini ya teman-teman, evaluasinya menghasilkan model dievaluasi dengan akurasi dan sensitivitas tinggi. Hasil yang pertama ada koreksi distorsi dan normalisasi intensitas.
Kemudian hasil yang kedua ada augmentasi dengan rotasi, flip, dan zoom. Labelnya ada area penyakit di label secara manual. Kemudian pembelajaran model CNN dilatih untuk deteksi Penyakit. Oh iya, deteksi penyakit. Itu saja hasil dari paper kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.